Selamat pagi semuanya. Mari kita sama-sama mempelajari atau membahas terkait dengan alat yang digunakan untuk membantu di dalam kita melakukan penambalan gigi ya. Nah, ini namanya adalah matrix retainer ya. Matrix retainer dan ini matrix band. Secara keseluruhan ini namanya matrix universal. Kenapa dikatakan matrix universal? Karena matrix ini bisa digunakan sebagai pengganti dinding sementara pada saat kita melakukan restorasi gigi yang mana gigi tersebut mengalami lubang, yaitu bisa dua bagian atau 3 bagian permukaan ya. Misalnya gigi lubang pada bagian mesial dan pada bagian distal, kemudian oklusal. Itu namanya gigi yang mengalami 3 permukaan lubang ya. Kemudian jika 2 permukaan, yaitu misalnya di bagian mesial aja dan di bagian oklusal, untuk itu matrix universal ini bisa digunakan. Kemudian ini adalah matrix band, ini matrix retainer. Nah, seperti ini jadinya nanti setelah kita sudah memasang matrix band dan matrix retainernya. Kemudian setelah dilakukan pemasangan, maka seperti inilah posisinya pada gigi pasien. Misalkan ini adalah gigi 46 ya. Ini adalah gigi 46 yang akan ditambal. Anggaplah posisi lubang daripada gigi tersebut, misalkan di sini di bagian mesial daripada 46 ini terdapat lubang, atau di sini juga terdapat lubang di bagian distal, dan tentunya di bagian oklusal otomatis emang sudah ada lubang, karena setiap penambalan itu pembukaannya diawali dari bagian oklusal, di mana kita akan memasukkan bahan tambalan. Seperti ini kalau gigi 46. Sekarang kalau saya balik, seolah-olah ini adalah gigi 26 ya. Gigi 26 berarti seperti ini posisinya. Jadi jangan sampai Anda memasangnya terbalik ya. Jadi bagian retainernya ini berada di bagian bukal daripada gigi, dan ini matrix universal ini hanya digunakan untuk gigi-gigi posterior ya. Untuk gigi anterior berbeda lagi. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba memasang matrix band ini pada retainernya ya. Di sini tentunya kita sudah mengukur sebelumnya sepanjang apa kita akan menggunting bandnya ya. Sini saya akan mencontohkan bagaimana cara memasangnya pada retainernya. Nah, mari kita memperhatikan bersama bagian-bagian daripada matrix retainer ini. Di sini ada skrup, ada 2 skrup, ada yang besar, ada yang kecil. Fungsi daripada skrup yang kecil ini yaitu untuk menjepit band daripada matrix tersebut. Sementara skrup yang ini adalah untuk membuat band yang sudah merekat seperti ini untuk mempersempit atau melonggarkan ya. Ini contohnya nih, misalkan ini saya akan melonggarkan. Ini sudah maksimal longgarnya jika seperti ini. Namun pada saat sudah masuk pada gigi, tentu saja kita akan mengupayakan bagaimana supaya bisa cekat. Tentunya kita akan memutar
skrup yang besar ini ke arah kiri, supaya ke arah kanan ya. Lihat nih, saya akan memutar ke arah kanan sehingga pemasangan metrik ini menjadi cekat. Ini tadinya longgar, tentunya pada saat akan dimasukkan dilonggarkan terlebih dahulu. Nah, ini saya akan putar terus ke arah kanan, artinya ini mengencangkan. Maaf, ini juga kok seperti itu ya. Selanjutnya mari kita mencoba memasang. Kalau kita mau memasang metriknya, tentunya kedua ujung ini harus disejajarkan terlebih dahulu dengan memutar skrup yang besar ya. Disejajarkan dulu. Ini udah sejajar. Anda bisa lihat ini ujung daripada bagian ini dan yang ini sudah sejajar. Selanjutnya kecil ini sedikit dilonggarkan dengan cara memutar ke kiri. Sekarang sudah ada lubang untuk dimasukkan. Pada saat lubang sudah ada, maka ini akan dipasang. Anda bisa lihat ini. Kemudian untuk mengencangkan, kita putar ke kanan daripada skrup ini. Sekarang Anda bisa lihat ini sudah cekat. Ini bisa saya mencoba menarik-narik, ini sudah tidak terlepas. Demikian cara pemasangan band pada metrik universal ya. Ini kalau kecil seperti ini tentunya bisa digunakan untuk gigi premolar. Ini saya akan mencoba memasang pada gigi premolar ya. Ini saya akan memasang pada gigi premolar. Ini diputar yang skrup yang besar. Anda bisa lihat ini. Saya akan balik-balik pun, anggaplah ini gigi atas. Dia tidak akan terlepas. Jadi kita bebas mengaplikasikan bahan tambalan. Ya. Itu. Ya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan metrik yang satu lagi. Ini adalah metrik Ivory ya. Bahannya juga terbuat dari stainless steel. Ini juga fungsinya sama, yaitu sebagai pengganti dinding sementara pada saat kita melakukan penambalan gigi, yang mana gigi tersebut mengalami permukaan lubang bisa 2 lubang, tidak untuk 3 lubang. Berbeda dengan universal tadi. Kalau universal bisa untuk 3 lubang, kalau ini hanya untuk 2 lubang aja. 2 lubang itu yang itu misalkan di sisi mesial oklusal atau distal oklusal. Nah, seperti ini metrik Ivory ini juga terdiri dari metrik band dan metrik retainer ya. Nah, kalau sudah dipasangkan tentunya akan menjadi seperti ini. Kebetulan ini yang pendek, ini ada yang panjang juga, dan ini kebetulan ini belum ada lubangnya, tapi kita bisa melubangi dengan menggunakan pinset ya. Oke, jadi ini cara pemasangannya tentunya seperti ini, dan cara penggunaannya. Di sini di retainernya ini permukaannya tentunya bisa dikatakan cembung ya. Jadi kalau seperti ini cembung, makanya jangan salah meletakkan seperti ini, salah. Tetapi cara meletakkan yang benar itu adalah seperti ini. Jadi ini
saya akan mencoba menggunakan seolah-olah ini adalah posisi lubangnya di bagian distal daripada elemen 46. Saya akan coba menyetelnya, melonggarkan ya. Ini ada skrupnya juga sebagai alat untuk melonggarkan dan menyempitkan. Sini Anda bisa lihat ini masuk. Sebenarnya ini cocoknya menggunakan yang panjang ini, tapi kebetulan saya belum melubangi jadi belum bisa dipasang. Nah, seperti inilah penggunaan daripada metrik Ipori. Jadi setelah kita sudah menempatkan bandnya di bagian distal atau interproksimal daripada gigi, kita sudah bebas mengaplikasi tambalan ya. Selanjutnya mari kita mengenali alat yang namanya celluloid strip ya, terbuat dari plastik tentunya seperti ini. Ukurannya, kemasannya seperti ini. Kemudian jika kegunaannya tadi untuk sebagai dinding sementara pada tambalan yang mana matriks retainer dan matriks universal dan Ipori, ini pun juga sama, namun ini untuk gigi-gigi anterior. Ini kita bisa gunting, kemudian kita akan memberi vaselin untuk pelumas. Kemudian misalkan kita akan menambal gigi depan, maka caranya kita akan memasukkan seperti ini, lalu kita akan menempatkannya seperti ini untuk membentuk anatomi gigi. Maka seperti ini jika kita akan melakukan penambalan, misalkan penambalan glasionomer, tentu kita akan menahannya hingga bahan yang diaplikasikan itu mengeras ya. Namun jika kita menggunakan bahan tambalan resin komposit yang sinar, maka bisa disinar langsung dengan celluloid strip ini. Setelah selesai penyinaran atau glasionomer yang sudah mengeras, kemudian celluloid strip ini dilepaskan lalu ditarik seperti ini.